Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Anak-anak jaga kesehatan ya, karena cuacanya akhir-akhir ini kan sangat mendung, kadang-kadang tiba-tiba panas. Jadi jaga kesehatannya, jangan lupa makannya teratur, dijaga juga kebersihannya. Baik, sebelum kita masuki materi kita bahasa Indonesia hari ini, sebelumnya bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Kepada Nabila, yuk silakan. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dengan berdoa kita berharap semoga pembelajaran hari ini nanti bisa lancar, bisa masuk keingatan, selalu diingat untuk semuanya. Selanjutnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Oke, Budi hadir? Sakit. Oh sakit, baik. Lisa hadir? Izin. Baik. Nabila hadir? Jessica hadir. Baik. Berarti hari ini yang izin dan sakit ada 2 anak ya. Iya. Nah, ya Ibu ingatkan sekali lagi buat selalu menjaga kesehatan. Baik. Hari ini ada yang tahu materi hari ini bahasa Indonesianya apa? Atau yang kemarin malam sudah membaca siapa nih kira-kira? Ada? Waduh, kalau ada yang bisa atau ada yang tahu nih, Ibu kasih reward atau hadiah. Ada yang tahu? Tidak ada? Ya sudah, berarti hadiahnya nggak jadi Ibu kasih. Ya. Oke, Ibu siapkan dulu ya untuk materinya. Ya Bu. Baik, materi kita hari ini yaitu Ibu tampilkan dulu ya. Tentang teks laporan hasil observasi. Nah, dari anak-anak ada yang pernah mendengar observasi atau pengamatan? Ada yang pernah mendengar? Pernah. Kalau laporan hasil observasi ada yang pernah tahu atau mendengar? Belum. Oke, jadi anak-anak taunya lebih ke observasinya ya, belum ke teksnya. Iya, Bu. Tepat sekali. Untuk hari ini materi kita yaitu bisa dilihat di layar teks laporan hasil observasi. Sebelum kita masuk materinya, silakan anak-anak keluarkan buku masing-masing dan alat tulisnya disiapkan. Nanti Ibu akan menjelaskan. Kemudian nanti untuk yang poin-poin penting, inti-inti yang penting nanti bisa dicatat oleh anak-anak. Sudah siap untuk belajar? Nah, sebelum memulai ini Ibu ada lembaran kertas. Nah, di sini ada potongan-potongan dari teks laporan hasil observasi. Nah, di sini anak-anak pasti ada yang masih belum tahu nih apa strukturnya bagaimana, susunnya seperti apa. Nah, di sini kita berlatih dulu bagaimana cara menyusun kalimat dari suatu teks yang menurut kalian tepat. Nah, ini Ibu bagi terlebih dahulu ya, satu meja satu. Baik, tadi karena ada yang tidak masuk, ini ada sisanya. Nah, silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk setiap bangku untuk mengerjakan potongan-potongan yang sudah Ibu beri tadi. Silakan dalam waktu 10 menit susun secara baik dan benar bagaimana susunan teks itu menjadi susunan yang baik. Baik, silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit ya. Baik, waktunya sudah habis. Untuk lembarannya bisa dikumpulkan lagi ke Ibu. Oke, semuanya sudah mengerjakan ya. Nanti akan Ibu koreksi. Lanjut, langsung kita ke materinya. Karena tadi sudah berlatih menyusun supaya lebih mengetahui materi dan paham akan isinya, ini Ibu akan sajikan materi tentang laporan hasil observasi. Baik, untuk materi yang pertama terkait observasi. Jadi di sini ada penjelasan terkait observasi itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi di sini sudah Ibu tuliskan, tapi Ibu akan menjelaskan secara rinci dan singkatnya saja. Jadi intinya observasi itu adalah pengamatan. Nah, jadi observasi itu adalah sebuah tindakan
yang dilakukan untuk mengamati suatu objek. Intinya yaitu pengamatan. Nah, di sini juga ada kata objek. Objek yang dimaksud di sini apa, Bu? Jadi bisa hewan, manusia, benda, kemudian tempat, itu semua adalah objek yang bisa kita bahas dalam sebuah laporan observasi. Nah, untuk tujuannya sendiri apa? Tujuan dari observasi itu adalah memperoleh informasi. Baik, selanjutnya terkait contohnya. Oh, contohnya ada mengamati tumbuhan yang ada di sekolah, kemudian perilaku hewan itu juga bisa diamati, kemudian kebudayaan, apalagi contohnya kondisi suatu lingkungan itu juga bisa diamati atau diobservasi. Kemudian selanjutnya terkait apa itu teks laporan hasil observasi. Nah, disinilah kita akan belajar nanti. Jadi teks laporan hasil observasi itu apa ya? Jadi teks itu adalah berisi penjabaran umum terkait pengamatan yang sudah kita lakukan. Jadi intinya kalau observasi adalah pengamatan, teks laporan hasil observasi adalah laporan yang kita susun berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan secara detail. Perlu digarisbawahi yaitu secara detail. Nah, untuk tujuannya sendiri apa? Di sini Ibu menuliskan ada 3 tujuannya. Yang pertama yaitu untuk memberitahu pembaca terkait objek yang kita amati. Kita perlu merincikan kepada pembaca supaya mereka tahu isi-isinya. Nah, yang kedua sebagai sumber informasi yang bisa dipercaya. Nah, ketika kita melakukan atau menulis sebuah laporan itu pasti memiliki fungsi. Jadi kita tidak asal menulis sebuah informasi. Karena tadi kita sudah melakukan pengamatan, kita akan menuliskan info-info atau informasi yang perlu orang lain ketahui dari hasilnya kita. Nah, untuk yang terakhir itu sebagai sarana pendokumentasian. Jadi dari apa yang kita amati pastinya kita akan mendokumentasikannya. Jadi entah nanti beberapa tahun kemudian kita tidak akan tahu, tiba-tiba benda yang kita amati sebelumnya itu sudah nggak ada. Nah, itu bisa menjadi sarana dokumentasi bahwa benda tersebut pada zaman dahulu sebenarnya ada, meskipun saat ini sudah tidak ada. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, nah untuk ciri-cirinya sendiri. Untuk ciri-ciri laporan teks observasi itu pasti ada ciri-cirinya sendiri ya. Kita tidak bisa menyamakan laporan observasi dengan cerita, tidak bisa kita menyamakan dengan teks eksposisi atau teks lainnya karena kita bisa melihat dari ciri-cirinya itu berbeda. Yang paling utama dalam ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaitu bersifat objektif atau fakta. Jadi dalam penyusunan teks laporan hasil observasi kita tidak bisa mengarang, kita tidak bisa membuat secara asal-asalan karena kita harus menuliskan fakta berdasarkan apa yang sudah kita lihat. Nah, untuk selanjutnya yaitu memberikan informasi umum terkait apa sih yang kita amati, kita menuliskan hasilnya di dalam situ. Nah, kemudian bagaimana sistem penulisannya? Ditulis secara sistematis dan juga sesuai fakta tadi yang sudah sempat disinggung. Jadi ada susunan, ada urutan yang harus kita lakukan dalam membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting dalam menyusun teks manapun, pasti ada menggunakan bahasa yang baku dan juga jelas. Itu adalah ciri-ciri dari laporan hasil observasi. Oke, sepertinya ini anak-anak sudah tidak fokus. Kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Baik, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu struktur dari teks laporan hasil observasi. Bisa dibantu membacakan ada 4 poin dari struktur laporan hasil observasi. Nabila, ayo silakan dibantu membaca nomor 1, 2, 3, dan 4 saja. Tidak perlu penjelasannya. Yang pertama pernyataan umum, kedua deskripsi bagian, ketiga deskripsi
manfaat, yang keempat menutup atau simpulan. Oke, bagus. Terima kasih Nabila sudah membantu membacakan. Oke, langsung Ibu bedah satu-satu ya terkait struktur dari LHO ini sendiri. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum isinya apa, Bu? Jadi untuk pernyataan umum itu isinya adalah pendefinisian atau penjelasan secara singkat atau secara detail juga, dan penjelasan secara umum. Jadi misalkan kita sedang mengamati wayang, jadi ada kalimat seperti ini contohnya, wayang adalah titik-titik-titik. Nah, itu adalah sebuah pendefinisian yang masuk pada bagian pernyataan umum. Selanjutnya ada deskripsi bagian. Perhatikan tanda merah yang Ibu tuliskan. Jadi pada bagian deskripsi bagian itu adalah menjelaskan bagian-bagiannya, bagian-bagian dari, misal tadi Ibu mencontohkan wayang, jadi bagian-bagian dari wayang itu sendiri. Kemudian ada deskripsi manfaat, berarti tentang kegunaan atau manfaatnya, dan ditutup dengan kesimpulan. Jadi berisi akhiran dari sebuah teks yang panjang itu singkatnya seperti apa. Baik, ini ada contohnya, Ibu kasih contoh. Bisa perhatikan yang warna merah ya. Ini contoh dari pernyataan umum. Ibu mengambil objek yaitu kucing. Nah, bisa dibaca, mamalia karnivora yang termasuk dengan famili Felidae adalah kucing. Nah, di situ ada bagian yang mendefinisikan tentang kucing yang didukung oleh pernyataan-pernyataan di bawahnya. Itu adalah bagian pernyataan umum. Selanjutnya, deskripsi bagian yang mengamati lebih detail isinya. Misalkan kucing memiliki 4 kaki, ada cakarnya, ada tubuh yang lincah, telinga, kemudian dan sepasang mata. Itu adalah deskripsi bagiannya. Kemudian, deskripsi manfaat itu menjelaskan kegunaan objek yang diamati. Kegunaan kucing, apa sih kegunaan kucing? Jadi bisa dipelihara, membantu kita waktu di rumah untuk mengusir hama tikus misalnya di rumah. Itu adalah menjelaskan manfaatnya. Kemudian diakhiri dengan simpulan. Pasti anak-anak sudah tahu ya kalau kesimpulan. Untuk lebih cepat kita bisa lewati saja. Nah, ada langkah-langkahnya. Nomor 1, 2, 3, sampai 5. Yang pertama pastinya menentukan objeknya dulu. Kemudian diamati secara cermat, diperhatikan betul. Baru nanti mencatat. Setelah mencatat nanti menyusun kerangka. Apa yang mau ditulis dulu. Seperti itu. Kemudian nanti baru dikembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks yang baik. Dari langkah-langkah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak kita lanjutkan dulu ya. Nah, dari bahasanya kita sekarang. Bahasanya itu menggunakan frasa nomina dan frasa verba. Anak-anak sudah tahu ya perbedaan terkait kata kerja dan kata benda. Itu yang biasa digunakan di LHO. Kemudian menggunakan kata berimbuhan. Misalnya ada kata dasar kerja, kemudian digunakan berimbuhan kemudian menjadi bekerja atau pekerjaan dan sebagainya. Kemudian ada kalimat definisi dan deskripsi. Nah, kalimat definisi dan deskripsi itu seperti ini anak-anak. Misalnya kalimat definisi seperti yang dicontohkan tadi. Wayang adalah titik-titik-titik. Nah, itu adalah definisi. Kemudian kalau deskripsi misalnya kucing terdiri dari cakar, kaki. Nah, itu baru yang namanya deskripsi. Dan selanjutnya, nah ini yang paling penting nomor 5 anak-anak, untuk menghindari penggunaan bahasa yang subjektif. Jadi kita tidak boleh menurut pandangan kita sendiri, itu tidak boleh. Misalnya menurut saya itu tidak boleh. Jadi kita harus objektif. Nah, itu tadi penjelasan yang bisa Ibu sampaikan terkait LHO ya. Jadi dari yang sudah dijelaskan Ibu tadi, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau cukup? Cukup. Cukup? Baik, kalau cukup, kita langsung lanjut ke sesi diskusi dan penugasan. Nah, jadi kita akan mengamati dan nanti akan melaporkan
Tadi sudah belajar TKLHO, sekarang kita waktunya bekerja, mengamati, kemudian nanti bisa melaporkan berupa teks laporan hasil observasi. Untuk pengerjaannya bagaimana, Bu? Silakan kalian berkelompok sesuai tempat duduknya masing-masing. Jadi satu kelompok 2 anak ya. Nah, nanti setelah ini Ibu akan ajak keluar untuk mengamati yang ada di sekolah. Kalian ambil satu objek untuk bisa diamati. Mengerti? Mengerti. Baik, bisa persiapan kertas dan bolpennya saja. Setelah ini kita akan mengamati keluar. Oke, sudah siap semuanya? Oke, sekarang kita bisa mengamati keluar. Terima kasih. Baik, tadi sudah pengamatan di luar. Sekarang waktunya. Tadi sudah mengambil satu objek, sudah mencatat hasilnya. Sekarang waktunya menyusun laporan dan minggu depan akan dipresentasikan. Baik, bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Baik, tadi sudah ada penugasan dan juga sudah berdiskusi ya. Silakan menggunakan waktu sisa ini untuk berdiskusi terlebih dahulu. Selama masih ada sisa waktu sekitar 10 menit, silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, kalau anak-anak ada yang mau ditanyakan nanti bisa bertanya ke Ibu ya. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Sudah tiba saatnya kita di akhir materi pembelajaran hari ini. Nah, sebelum itu Ibu mau menanyakan satu nih, bagaimana perasaan dan refleksi dari anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Silakan yang mau menyampaikan refleksinya bisa angkat tangan. Ya, silakan. Bisa. Lisa kan tidak masuk. Oke, digantikan teman sebelahnya, silakan. Ya, ngantuk sih awalnya ya, tapi tadi seru soalnya kita berkeliling. Oke, jadi seru ya tadi berkeliling. Baik, terima kasih untuk refleksinya ya anak-anak. Untuk pembelajaran kali ini bisa kita cukupkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk laporannya minggu depan dipresentasikan. Sebelum ditutup, silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Langsung saja Ibu pimpin ya, karena nanti bisa lanjut ke pelajaran selanjutnya. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini, nanti bisa dibereskan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum